tuamu tidak bisa memberikan pendidikan tentang agama, kamu harus mondok di sini. Aku iki yo gurumu, aku iki yo wong tuamu, aku iki ya kancamu. Nah, kalau saya belum bisa, karena saya bukan guru panjenengan. Ya Sri, salam buat Mas Agung ya Sri. Alhamdulillah. Ini bagaimana kita merubah diri kita sendiri? Sudahkah aku iman? Nah ini, terutama wabil khusus bagi orang-orang yang sedang mengalami kesulitan-kesulitan di dalam perjalanan kehidupannya. Nah ini, orang-orang yang sholat dan orang yang tidak sholat itu berbeda. Yai, Mbah Yai tidak pernah tanya tentang kamu bisa membedakan orang yang sholat dan tidak sholat. Nggak pernah. Tapi mentorku ini, pembimbing saya ini bilang, kamu bisa nggak bedakan orang yang sholat dan tidak sholat? Yang mereka ini diberikan kehidupan sangat minim. Beliau jarang mengatakan miskin, nggak punya nggak, sangat minim. Kata-kata ini memacu saya. Coba kalau saya bilang ini, Pak Udin, tahu nggak bedanya orang yang beriman dan tidak beriman? Orang-orang yang hidupnya sangat minim. Terus jawabanmu apa? Tidak tahu. Ya cari tahu toh. Cari tahu. Kira-kira kalau saya bilang gitu, saya ngomong gini sama Mas Cipto. Terus kira-kira Mas Hanif, Mbak Sri, Mas Jamal merespon nggak? Enggak, karena jenengan belum menjadi pelaku religi. Seseorang yang belum menjadi pelaku religi, jenengan belum bisa mengkaji, belum bisa menggunakan surat Al-Isra ayat 14. Nah ini, akhirnya mulai berjalan di mana bedanya orang yang sholat dan tidak sholat, yang orang dalam keadaan kepepet. Ini, orang yang tidak sholat itu baunya pesing, baunya nggak enak. Orang yang sholat tidak. Nah, ini. Nanti juga beda. Orang yang sholat, yang asupannya nggak benar, baunya juga beda. Orang yang sholat, ada hal-hal yang tidak benar dalam dirinya, itu juga beda. Nah, ini. Belajar tentang bau. Ya kan? Nopo. Kok kita kok Mbak Khotijah kok ngelihatnya kok mentelengnya wah tenanan nih. Kalau yang di WA saya nggak bisa lihat. Bujuk ya lagi sampai kerja nyambi. Mbak Erma lagi sambil tiduran. Nek ngaji gue nggak boleh sambil tiduran. Duduk nyimak duduk sambil dengerin pakai headset duduk baca Robbi Sidney Ilman. Ya Allah berikanlah aku ilmu pengetahuan. Alhamdulillah. Nah, jadi kalau kita ini melihat orang hidupnya sulit, melihatnya dari kacamata iman. Kira-kira mau nggak orang itu disuruh sholat? Sholat. Wih, susah lah sholat. Ku ada nih ngeyelan. Kan gitu ya. Nah ini. Tapi orang yang kelihatannya hidupnya minim, dia sholat. Apalagi sholatnya tertib gitu kan. Tertib.
itu hidupnya meskipun kelihatannya sederhana, mapan. Kalau menurut saya itu mapan dengan kelasnya. Nah, dan kalau dideketin, nah bilang mohon sama Allah, ya Allah, saya mohon diperkenalkan lewat hidungnya saya tentang orang ini dengan harapan engkau memperlihatkan keimanannya. Baunya kelihatan, kentara. Ay, Alhamdulillah. Apalagi kalau menjadi orang alim. Was, angel. Orang nggak alim aja dikasih tahu, apalagi yang alim. Latifun alimul batin samiul basir ya ghaibi wasyadah. Orang yang diajarkan oleh Allah. Latifun alimul batin sambil basir ya ghaibi wasyadah. Itu kalau melihat panjenengan, itu kayak ngeliatin kayak orang dikulitin itu, kayak nggak ada kulitnya, nggak ada kerongkongan itu. Tapi kalau sudah gitu ngapain? Kan nggak enak kan? Ya Allah tutup aja deh. Nggak enak lihat-lihat kayak gitu. Nah, ini yang melihat dari dimensinya berbeda, bukan lihat orang pakai jin tuh enggak. Di orang-orang yang hidupnya susah, kalau kita lihat di dalam surat Al-A'raf ayat 50. Penghuni neraka menyeru penghuni surga. Limpahkanlah kepada kami sedikit air atau makanan yang telah direzekikan Allah kepadamu. Mereka penghuni surga menjawab, sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya itu atas orang-orang kafir. Nah, ini bahasa dunianya gimana? Bahasa dunianya. Bu, kula diparingi bu, sedekah bu. Ya, bu kula diparingi sedekah bu. Terus orang-orang yang punya duit, walah mas, si ganteng-ganteng, si enom, olah aku kerja. Pernah lihat orang yang gitu nggak? Hah? Pernah lihat orang yang gitu? Itu. Orang yang susah, dia bilang sama orang yang mampu. Bu, sodakoe, bu. Bu, sodakoe, bu. Orang yang punya duit, nggak bilang, Allah mengharamkan. Enggak. Dia nggak mau bilang seperti itu. Kasihan. Karena Allah sudah mengajari tentang keimanan. Paling dia bilang, sana semawan gih. Atau nom-nom orang kerja. Kalau dia udah ngerti, wah ini memang pekerjaannya sudah kayak gitu. Alhamdulillah. Ini ibarat orang-orang yang hidupnya susah, cari makannya susah. Dia akan mengatakan seperti itu. Nah ini, itu ditanyain, kono sholat rak mas, kono sholat rak bu, nggih sholat. Terus dia disurvei, belum mesti, belum mesti. Karena orang yang tidak mampu, dia akan menjaga kehormatannya, nggak meminta. Siapa orang-orang ini? Orang yang menjadikan agama mereka main-main dan senda gurau. Kehidupan dunia telah menipu mereka. Maka pada hari kiamat ini, nanti hari kiamatnya, nggak usah nanti, hari kiamat sekarang, di saat kamu nggak punya duit, di saat kamu nggak bisa apa-apa, Allah melupakan mereka, sebagaimana mereka melupakan pertemuan dengan mereka.
dengan hari ini dan sebagaimana mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah. Nah, ini hingga tidak ada jalan keluar, hidupnya susah. Ayat ini yang memacu seseorang, khususnya saya, untuk keluar dari persoalan-persoalan kehidupan. Setidak-tidaknya di hari tuaku, aku bisa menikmati perjalananku meskipun tidak banyak diberikan karunia harta. Alhamdulillah. Bersyukurnya di ayat yang ke-52, sesungguhnya Allah telah mendatangkan sebuah kitab Quran kepada mereka yang kami Allah telah menjelaskannya atas dasar pengetahuan kami Allah menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Alhamdulillah. Nah, di sini ini terpacu. Ya Allah, berarti aku harus ngaji sama Abah Kamarudin. Kenapa? Karena Allah mendatangkan kitab Quran kepada saya dan Allah telah menjelaskan atas dasar pengetahuan Allah menjadi petunjuk dan rahmat bagi saya yang mau iman kepada Allah. Ya, harusnya bacanya gitu. Masa ngono kudu diajari, gitu. Ayat yang ke-53. Tiadalah mereka menunggu-nunggu kecuali terlaksananya kebenaran Al-Quran itu. Pada hari datangnya kebenaran pemberitaan Al-Quran, berkatalah orang-orang yang melupakan sebelum itu. Sesungguhnya telah datang Rasul-Rasul, Tuhan kami membawa yang hak. Maka adakah bagi kami pemberi syafaat yang akan memberi syafaat kepada kami, atau dapatkah kami dikembalikan ke dunia sehingga kami dapat beramal yang lain dari yang telah kami amalkan? Sesungguhnya mereka telah merugikan diri mereka sendiri dan telah lenyap dari mereka Tuhan-Tuhan yang telah mereka ada-adakan. Sesungguhnya mereka telah merugikan diri mereka sendiri dan telah melenyapkan dan telah lenyaplah dari mereka Tuhan-Tuhan yang mereka ada-adakan. Nah, kita lihat ayat ini. Alhamdulillah. Ini perjalanan waktu. Mungkin bacanya awalnya tidak seperti itu. Hingga surat Al-Isra ayat yang ke-14 menjadi penghisap. Ya Allah, aku tidak akan menunggu-nunggu terlaksananya kebenaran. Karena Al-Quran itu maha benar. Dengan harapan datangnya pemberitaan dari Quran tentang kebenaran Al-Quran. Aku mengharap termasuk orang-orang yang tidak melupakan itu. Ini saya sering dalam doa saya atau dalam kesendirian. Saya bilang, ya Allah, Engkau datangkan cahayamu. Engkau datangkan cahayamu kebenaran Quran. Dengan harapan aku tidak melupakan itu. Aku tidak melupakan hal-hal itu dan aku tidak akan lagi berpaling ke belakang. Karena telah datang utusan-utusanmu membawa yang hak yaitu Quran. Maka aku tidak akan mengatakan siapa yang akan menolong aku. Apakah Mbah Yai ini? Apakah Pak Kamarudin? Tidak. Aku tidak akan bertanya siapa yang menolongku. Yang menolongku hanya engkau.
Dan aku tidak akan mengatakan, ya Allah, kenapa engkau tidak kembalikan aku ke dunia? Atau aku tidak akan mengatakan, ya Allah, kenapa engkau tidak memberikan diriku kehidupan yang layak seperti yang kemarin-kemarin, yang dulu-dulu lagi. Tidak, tidak. Hmm. Dengan harapan sekecil apapun kebaikan yang aku lakukan akan membawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sekecil apapun kebaikan yang kulakukan, ada satu kemanfaatan bagi siapa yang mau mengikutinya dan mendengarkannya. Sekecil apapun yang kebaikan yang kulakukan bisa menutup dosa-dosa kedua orang tuaku, kakek nenekku, memuliakan mereka, dan diampuninya anak-anak cucuku, diangkatnya. Demikian pula kepada orang-orang yang mengikuti perjalanan ini. Kuwi nek wis dadi nek kono sombong, tapi yo ojo tiru-tiru. Jangan tiru-tiru saya penyaksi kalian. Kayak deh. Ya. Ah ini belajar iman. Aku ajari aku tentang iman ya Allah. Apa mudah? Orang akan mengatakan yang orang-orang pada berhasil mengatakan, jalanin aja, jalankan saja. Allah itu bersama dengan kita. Berbuat baik, beramal soleh, pasti nanti kita akan diberikan petunjuk. Itu bagi orang yang sudah jalan. Yang belum jalan, ya Mbak Sri, salah sama Om Agung. Ya, Alhamdulillah. Hmm. Ini menarik. Kenapa? Di dalam perjalanan kita yang sedang mencari jati diri, apakah aku iman? Apakah aku termasuk orang-orang yang kafir, orang-orang yang kurang meyakini di dalam perjalanan kehidupanku? Nah, ini. Apakah kita merasa puas diri? Perjalanan yang panjang dilihat dari orang yang nggak mampu sampai orang yang mampu, yang punya jabatan tinggi. Nah, ini. Sampai saya juga dalam tafakur muhasabah, kok saya kok bisa sampai ketemu dengan Bapak Jimli Asediki, sekretarisnya Pak Wardiman. Kok saya bisa ketemu dengan Pak siapa namanya Sutalaksana, sekretarisnya Pak Salif Afif, Menteri Keuangan. Kenapa saya kok bisa ketemu dengan macam-macam? Apa? Kenapa saya kok dipertemukan dengan Jelani? Kenapa saya ditemukan dengan Pak Udin Blora? Kenapa saya dipertemukan itu? Dipertemukan. Kenapa saya diperlihatkan ke orang yang sedang tertidur? Loh. Nah, ini beneran, saya diperlihatkan tentang orang yang sedang tertidur. Enak, gitu kan? Alhamdulillah. Hmm. Nah, ya Allah, orang itu banyak duitnya, orang itu susah, tapi kok dia nggak mau berusaha mendekatkan diri kepadamu. Ya Allah, orang itu kelihatannya kok sholat, tapi kok seperti itu, gitu. Nah ini, diajarin semuanya itu. Alhamdulillah. Ditunjukkan ayatnya. Surat Al-Imran 116. Sesungguhnya orang-orang kafir, baik harta mereka maupun anak mereka, sekali-kali tidak dapat menolak azab Allah. Dan mereka sedikit pun
Ia tidak dapat menolak azab Allah dari mereka sedikit pun, dan mereka adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Ini diperlihatkan orang yang kaya, orang yang mampu. Orang ini sakit lama, gitu kan. Hartanya tidak bisa menolongnya. Kalau sekarang datang ke sana, pergi ke sana, pergi ke sana. Nah ini, nggak ada yang bisa nolong. Alhamdulillah. Sakitnya terus sampai wafat. Kalau dibilangin, Pak istighfar, Pak. Istighfar, istighfar ngene opo. Ada juga bilang, aku ki wis salat kecili. Wah, aku wis salat kecili. Kok ngene? Kadang ada yang lain lagi, macam-macam. Ini diperlihatkan orang yang sholat. Terus saya mikir, orang yang nggak sholat gimana ya? Wah, lebih parah lagi. Lebih parah lagi, auzubillahi min dzalik. Jangan deh. Gitu ya. Nah ini. Hmm. Jadi bukan pengamat, tapi kita melakukan observasi, melihat, melihat dirinya sendiri, melihat lingkungan. Sesungguhnya orang-orang kafir, baik harta mereka maupun anak-anak mereka sekali-kali tidak dapat menolak azab Allah dari mereka sedikit pun. Nah ini. Bagi mereka yang sholat, mereka nggak mau dikatakan ini azab. Nah, ujian. Aku diuji sama Allah. Sampai kapan ini Allah akan menguji saya? Sampai kapan? Ya sampai sakarpe. Itu loh. Alangkah baiknya sambil kita sakit sambil mengucapkan istighfar. Itu. Alhamdulillah. Kemarin Mas Supri pas datang ke rumah saya bilang ini, ya Allah pri pri Gusti Allah kok maringi awak kok nikmat banget. Rasane nek ora ning sikil, ning gone apa jenenge tempurung ini apa kaki ini dengkul. Nek ora munggah sithik neh ambene kuman. Nek kabeh ora rasane awake kok dijojo-jojo. Alhamdulillah bisa menikmati di saat sehat. Ternyata api di Bukit Manoreh itu berbeda dengan perjalanan seorang. Seorang pendekar api di Bukit Manoreh, Menoreh itu semakin tua, semakin hebat. Ternyata diriku semakin tua. Rasane ya kaya wong enom, tapi awake kaya wis jan tenan menikmati. Nah ini, alhamdulillah. Bersyukur untuk bisa mengingat Allah karena tidak tahu kapan aku akan dijemput. Kan itu ya. Hmm, alhamdulillah. Jadi bersyukur tidak punya apa-apa. Alhamdulillah berdoa, berdoa dan berdoa semuanya. Hmm. Setelah ini. Jadi dari surat Al-Imran 116 bersyukur bisa bertemu dengan 117-nya. Perumpamaan harta yang dinafkahkan dalam kehidupan dunia adalah seperti perumpamaan angin yang mengandung hawa yang sangat dingin yang menimpa. Perumpamaan harta yang mereka nafkahkan di dalam kehidupan dunia adalah seperti perumpamaan angin yang mengandung hawa yang sangat dingin yang menimpa tanaman kaum yang menganiaya dirinya sendiri. Lalu angin itu merusaknya. Allah tidak menganiaya mereka.
akan tetapi merekalah yang menganiaya dirinya sendiri. Kenapa? Kenapa? Nah, ini hartanya, sodakohnya, gitu kan, yang merasa bahwa ini akan menghantar kelak bisa berjumpa dengan Allah. Tapi yang hawanya sejuk, enak, ternyata hawa yang sejuk itu membuat rusak, membuat lalai dengan kenikmatannya. Bukan Allah yang tidak memperhatikannya, tapi dialah yang tidak memperhatikan tentang kehidupannya, merasa tertipu di dalam perjalanan hidupnya. Mereka menganiaya dirinya sendiri dengan amal solehnya, dengan kebaikan-kebaikannya. Makanya hati-hati tentang pujian. Karena pujian banyak membuat orang itu jatuh. Nah ini, pujian membawa orang itu jatuh tersungkur. Alhamdulillah. Belajar mengenal iman. Sudahkah aku ini beriman kepada Allah? Apakah aku termasuk orang-orang yang di pinggir atau sudah ke tengah, sudah mepet ke tengah menuju takwa, atau imanku di pinggir jurang, yaitu sebelah kiri. Di saat kita diwafatkan, terus orang pada tanya, atau anak kita mengatakan, doain ya ayahku, ibuku husnul khotimah, doain ya Pak Muji, Pak Muji, Abah, bapakku, ibuku husnul khotimah ya, gitu kan? Iya, husnul khotimah waktu wafatnya, tapi perjalanannya kita nggak tahu. Coba sebenarnya jenengan tanyain, ditanyain gitu, Pak, jenengan kok kan nggih, Ustad, mugi bapak iku lo husnul khotimah nggih. Karena orang nggak tahu ya, ya insya Allah kan gitu ya Pak ya. Nah, jenengan dikasih tahu, husnul khotimah kan ada tandanya semua. Nggak ada orang yang sudah sholat, orang apalagi orang sholat berbuat baik, nggak husnul khotimah, nggak ada caranya. Pasti husnul khotimah. Orang yang dengan jengking-jengking kecuali orang ini berdustakan Allah. Nah ini. Nah cuman perjalanannya ini dari rumah menuju ke ban diuruk 7 meter orang pergi dari kuburannya, malaikatnya masuk.
Punten di Zoom nggak ada suaranya apa ya? Suaranya ono tambah suara ono. Mungkin kudu sih gerak kerugu. Siapa ya gue ya. Jadi kalau kita mau tafakur, mau muhasabah, mau merenungkan ayat, pakai teknik surat Al-Qiyamah 16, 17, 18. Dibaca berulang-ulang, satu ayat, dua ayat. Terus ayat itu dimasukkan ke dalam dada. Caranya gimana? Dia dibaca, terus direnungkan, ambil ayat ini sambil ditarik nafas. Kayak bahasanya itu disedot. Disedot. Disedot, Mas. Apa nih sih disedot ayatnya? Dulu kan bukan saya itu kan sering sering ke rumah. Itu ayatnya wong-wong dikon nyedot, nyedot apa nih? Disedot itu. Nah, maksudnya diresapi. Diresapi diambil, ambil nafas, masuk ke dalam dada. Masuk, ya Allah. Tenangkan, rasakan. Biar Allah nanti yang menjelaskannya. Sudah itu dibaca. Hmm. Awalnya sambil diulang-ulang dibaca. Dengan harapan setelah kita nanti menarik ini, ayat ini, surat ini ke dalam dada kita paham. Ya Allah, pahamkan saya. Pahamkan saya, ya Allah. Pahamkan saya. Bukankah telah datang atas manusia satu hari dari masa sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa kita ini mulai akan dibentuk. Sedang dia, orang itu, manusia ketika itu belum merupakan suatu yang dapat disebut manusia belum. Karena masih nuftah. Hmm. Sesungguhnya kami Allah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur. Sesungguhnya kami manusia telah menciptakan manusia. Sesungguhnya kami Allah telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur. Yang kami Allah hendak mengujinya manusia dengan perintah dan larangan. Karena itu kami Allah jadikan dia mendengar dan melihat. Allah menciptakan saya dari setetes air mani.
dengan include ujian-ujiannya, yaitu berupa perintah dan larangan. Apakah telingaku mau mendengar? Apakah mataku mau melihat? Nah ini. Pantas mata dan telingaku tidak mau melihat dan mendengar karena hatiku tidak digunakan. Kalau kita lihat, mata ini kan di kepala, pikiran, mata, telinga, include, semua ini udah satu include di sini. Pantas mata dan telingaku tidak bisa mendengar karena tidak melibatkan mata batinku. Banyak orang yang melihat dengan mata pendengaran batin. Mereka teruji karena mereka tidak melibatkan Allah. Kan gitu ya. Paham nggak, Gindu? Den? Paham nggak? Ini pelan-pelan loh ini. Hmm. Alhamdulillah. Sesungguhnya Allah menciptakan saya dari setetes mani yang bercampur. Dari setetes mani yang bercampur. Dan dalam perjalanannya itu, Allah melengkapi perjalananku dengan perintah dan larangan. Dengan perintah dan larangan. Apakah aku mau melihat dan mendengar? Oh, pantas aku banyak melihat, aku banyak mendengar, dan aku banyak protes. Karena tidak melibatkan hati. Oh, aku banyak melihat, banyak mendengar, melibatkan hati. Karena hatiku keras. Mataku jadi tidak mau melihat. Pikiranku nggak kompromi. Kenapa? Oh, karena aku tidak melibatkan Allah. Mata batin, telinga batin, pikiran batin, menyatu dengan batiniahnya. Nah ini, bersama Allah. Jadi biar Allah yang nanti menjelaskannya. Biar Allah yang menjelaskannya. Kalau nggak paham bilang, ya Allah aku nggak paham, jelaskan. Jelaskan ya Allah menggunakan teknik surat Asy-Syura 51. Buka Quran, di belakang tabir mimpi atau dengan utusannya. Itu mana yang kamu pakai? Nah ini. Alhamdulillah. Tunggu Allah menjelaskannya. Sesungguhnya kami Allah telah menunjuki jalan yang lurus. Ada yang bersyukur, ada yang kafir atau tidak bersyukur. Allah berikan petunjuk jalan yang lurus. Tapi kok kamu kepinginnya belok-belok? Kamu sudah diberikan nikmat oleh Allah untuk memberi nafkah anak istrimu, yaitu tepat pekerjaan. Tapi kamu kok sering nyolong? Kami kok sering korupsi? Dulu saya kurang. Ya ngomong toh sama Allah. Ngomong sama Allah. Aku sudah ngomong sama Allah. Sudah ngomong, tapi administrasinya belum kamu benahi. Sudah ngomong sama Allah, administrasinya juga dibenahi. Dengan apa? Dengan amal soleh. Nah ini. Hingga di dalam dia ini bermuasabah. Allah telah menunjuki jalan yang lurus. Ini bagi orang yang sudah dikasih petunjuk. Kalau yang belum,
Ya Allah, berikanlah aku petunjukmu, ya Allah. Berikanlah aku petunjukmu. Jalan yang lurus. Dikasih itu jalan yang lurus. Contohnya, dapat pekerjaan. Maukah kamu bersyukur? Atau kamu tidak bersyukur? Nah, di saat dia mau bersyukur, ya Alhamdulillah kerja di sini. Diajak yang nggak benar, dia nggak mau. Nggak, aku tidak mau. Nggak ada yang tahu. Semua nggak ada yang tahu. Yang tahu cuma Allah. Nanti kalau Allah membuka, itu semua aibku akan terbuka. Enggak. Aku akan minta. Aku akan bermunajat kepada Allah bahwa penghasilanku di sini kurang. Harapannya Allah memberikan jalan keluar. Untuk dapat jalan keluar bagaimana? Ya tentunya banyak berbuat baik. Kalau kita belum bisa bersedekah dengan materi, dengan doa. Ambil doa, ambil orang 10 orang yang di bawah kita, doa gini. Dari 10 orang ini kita lihat mana yang dalam 6 bulan ada perubahan. Atau dalam 1 tahun mana yang ada perubahan. Kalau nggak ada perubahan, oh 4 orang nggak ada perubahan, tinggal kasih lagi 4, diisi lagi baru 4. Terus kita akan bisa melihat perjalanan mereka, ekonomi mereka semakin naik, semakin menaik. Nah ini disimpan sebagai amal ibadah yang tidak diketahui orang lain. Suatu saat kita akan lihat di daerah mereka, kita lihat, wah orang ini sekian tahun sekarang hidupnya sudah mapan. Sebagai amal, saya amal baik, enggak. Wah, apa sudah ke sini sini enggak. Karena itu kan kata kalian, bukan kata Allah. Tapi saya harus punya simpanan yang orang lain tidak boleh tahu. Biar Allah saja yang tahu. Nah ini, nah, di sini. Jadi punya amal-amalan yang orang lain tidak tahu. Biar Allah saja yang tahu. Oke? Nah ini. Alhamdulillah. Ini nggak mudah. Apakah kamu bersyukur atau tidak? Jadi kita nggak akan bilang telah. Allah telah nggak berani. Ya Allah berikanlah aku petunjukmu. Kalau itu sudah ada dapat petunjuk, terima kasih ya Allah. Engkau telah menjelaskan petunjukmu. Bersyukur telah menjelaskan petunjukmu hingga aku dapat melaksanakannya. Bimbing saya, lindungi saya. Sesungguhnya kami Allah menyediakan bagi orang-orang kafir rantai belenggu dan neraka yang menyala-nyala. Terus kita lihat, kita melihat orang-orang di atas kita, di bawah kita, yang mereka tidak melaksanakan perintah Allah. Allah menyediakan bagi orang-orang kafir, berarti orang yang mendustakan, orang yang berkhianat, orang yang tidak menjalankan perintah Allah. Belenggu, rantai belenggu dari neraka yang menyala-nyala. Meskipun orang itu dikatakan orang yang mampu, rasanya bebannya berat. Gitu. Banyak persoalan-persoalan yang sering dia katakan, ya Allah Mbak, masalahku kayak banget. Ya Allah Mas Jamal, masalahku kayak banget. Rasanya kok masalah rampung-rampung. Ada ini, ada ini, ada ini. Orang ini tidak mau belajar. Coba kalau dia mau belajar bertafakur membersihkan batinnya. Ya Allah, rasanya diriku ini ibarat dirantai, tidak bisa ke sana kemari. Rasanya semua tertutup jalan-jalannya. Rasanya berat seperti terbelenggu.
Rasanya ya Allah, rumah ini semua bagai bara api, sering menyala, emosinya makin tinggi. Astagfirullahaladzim ya Allah, ampunilah saya, ampuni saya bertobat. Harusnya orang-orang yang seperti ini kayak gini. Atau bagi orang-orang yang di bawah minim, ya Allah, udah hidupku seperti ini. Engkau tahu keadaan seperti ini nggak berubah-berubah. Mulai hari ini ya Allah, aku akan berubah. Mulai hari ini aku akan berubah. Aku akan sholat. Dia tunjukkan sholat. Nah, ini dengan harapan beban-beban yang berat-berat. Semua yang rasanya emosi tidak terkendali dari kiri kanan dari diriku. Ini semua akan kau redam. Aku akan kembali. Apakah kau dengan ngomong gitu terus langsung redam? Enggak. Oh iya, kamu ingin kembali. Iya ya Allah. Oh ya, sini 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 sini. Kita kasih tahu. Mau nggak? Mau. Ternyata banyak yang nggak mau. Gitu loh. Terus coba kita lihat perjalanan kita berapa tahun yang lalu. Terus sampai sekarang, perubahan apa yang saya dapatkan. Nah, ini. Terus kita lihat orang-orang di sekeliling kita yang nggak berubah. Di usia-usia yang senja. Kayak apa coba? Terus kita lihat orang-orang di sekeliling kita yang mereka ini kelihatannya taat, suaminya nggak taat, istrinya nggak taat. Kenapa? Karena dia nggak bisa membimbing istrinya atau tidak bisa bisa memberikan arahan kepada suaminya. Padahal kita sering mendengar di samping suami yang hebat, di situ ada istri yang hebat. Di samping istri yang hebat, pasti di situ juga ada suami yang, ya, kenapa kok seperti ini? Nggak usah jauh-jauh lah, saudara kita. Ya, bener nggak? Hmm? Lakinya hebat, lakinya baik, dia punya wawasan, introspeksi. Satunya, enggak. Yang lain ada juga, istrinya sholatnya rajin, baik. Suaminya, enggak. Nah, mencari itu kan harus dirunut lagi. Kira-kira bisa dibenahi apa enggak? Ini. Alhamdulillah. Kenapa perjalanan ini kok menimpa saya? Kok nggak menimpa si A, si B? Kira-kira si B mau nggak? Kan nggak mau. Perjalanannya masing-masing. Yang jadi persoalan, kenapa kakiku tidak melangkah untuk cepat-cepat berbuat baik? Kenapa aku harus selalu berdiri di sini, nggak melangkah, nggak melangkah? Kenapa? Nah, ini. Ada yang sudah sepuh, dia bilang, setelah ngomong-ngomong lama, dikulik-kulik-kulik, yaitu saya nggak bisa melihat anakku ini susah. Tapi kan tahu kan yang membuat masalah kan anak ini terus kan. Iya, aku nggak bisa melihat dia susah. Apapun yang akan aku lakukan. Ya udah. Terus tolong saya apa? Berikan saya jalan keluar. Ya sudah punya jalan keluar kok. Itu kan sudah ada jalan keluarnya yang jenengan kan sudah ngomong, sudah tahu persoalannya.
Ya sudah itu dilakukan saja. Kan enak itu. Nopo, Bah? Oh, tahunnya lewat Monggo. dia. Tahunnya lewat mana ini? Ya Allah, ini muasabah. Ini muasabah al-insan ini muasabah saya dulu belajar tahun 90-an. Ingat kok buka kok ada ini. Jadi ingat ayat yang kelima, sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebaikan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur. Air kafur itu air yang di surga nanti. Terus gimana membayangkannya ini? Orang yang berbuat baik minumnya dari gelas, minum di gelas yang ada isinya, yang ada isinya, air gelas yang ada isinya, ada campurannya, sing kamu senengin, yang kamu merasakan minuman yang paling enak buatmu. Di saat kita nanti belajar, ya Allah, aku ngerasain pingin banget minuman yang rasanya enak buatku. Jangan bilang, rasanya seperti surga, gak usah. Yang paling enak. Ada orang mengatakan bahwa minuman yang enak buat saya susu soda. Nah, ono sih ngomong kopi pahit. Ono sih ngomong. Nah, kita akan dipertemukan dengan kopi pahit. Biasa minum kopi pahit kan? Tapi di sini yang Anda tidak pernah menikmatinya. Enak benar. Terus minum teh matcha. Terus minum teh matcha. Enak. Kayak semuanya anakku bilang ini. Papa sudah pernah minum teh matcha? Udah. Enak nggak? Enak. Teh Cina. Mau tak bikinin? Mau. Kamu jual berapa itu? 35.000. Sak botol. 200 mili. Oh. Terus gimana itu jualnya? Sendiriin. Ini teh macanya. Ini esnya disendirikan. Terus kirim. Iya. Lah kok tasnya kok api men? 35.000 kok tasnya kresek. Ah, enak. Pingin minum apa ya sing enak ya? Yang aku kepingin minum yang rasanya enak. Karena banyaknya minuman yang enak, yang enak-enak. Nanti ditunjukin tuh semua. Kono kepingin minum jus buah sing enak. Kadang banyakkan air ini nggak enak. Komposisinya tuh enak. Kepingin. Nah ini. Nanti Allah ngasih. Tapi apa syaratnya? Orang-orang yang berbuat baik, gitu, minum dari gelas. Orang yang berbuat baik minumnya dari gelas. Gelasnya itu campurannya apa? Air kafur. Kita kan di sini nggak ada. Terus minta. Alhamdulillah. Nah, di saat kita ini
lagi bermuasabah. Keluar ayat ini. Teng, iya ya, saya dulu pengen minum teh panas lagi kental seperti sini gue paku halaman nih loh. Kenapa? Kalau paku halaman dulu kan ada ringinnya itu, beringinnya. Nah, kita duduk di situ minum teh panas tur kental pakai gula batu. Orang-orang angkatan sampai angkatan 2000 itu masih banyak yang masih ingat tentang paku halaman. Alhamdulillah. Oh iya, engkau enak. Alhamdulillah. Hmm. Jadi kalau kita lihat di sini, minuman dari gelas berisi minuman yang campurannya air kafur. Apa itu? Mata air dalam surga. Yang daripadanya mata air hamba-hamba Allah minum. Yang mereka dapat mengalirkan dengan sebaik-baiknya. Kita tadi sudah dapat ya. Sudah dapat, wah aku udah dapat minum. Nah sekarang aku pengen minum seperti air surga, air dalam mata air. Yang banyak hamba-hamba Allah minum. Yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya. Jadi kan pernah lihat, sing kayak ada biasanya kayak mau ada kali atau ada belik gitu yang keluar airnya itu loh Pak. Oh, oh, titik itu kayak. Rasanya enak gak? Pernah ngerasain nggak? Sepet-sepet gitu loh. Ini kalau orang yang suka mendaki itu pernah pasti insya Allah mereka pernah ngerasain dirasa no enak. Tapi nek mbok ngomong gitu ya biasa-biasa wae seger. Wah enak seger. Tapi kalau kita minum ini, nah, sedantik waktu di Masjidil Haram, pasti kan minum air zam-zam. Ya, ya. Nah ini, minum. Ngambil di gelas, minuman ini adalah minuman surga. Nah, ini, yang mana air ini banyak diminum oleh hamba-hamba Allah yang sedang tawaf atau mereka sedang mengerjakan haji. Minum. Enak rasanya. Terus kono gini, jajal gini. Jajal, kamu minum, kamu sekarang minum ya, minum, udah diminum, sudah. Terus sekarang kamu minum lagi. Bahwa air zam-zam ini adalah air yang diberikan Allah. Ini dari surganya Allah. Kamu rasakan, ini pasti enak. Terus minum, rasanya berubah. Seperti hanya, coba kamu lihat HP, apa yang kamu inginkan, nomornya nanti kan yang kamu lihat nanti kan hilang. Hmm. Cari masih murah, hilang. Ngono ya. Terus saya bilang ini, saya cerita, nggak langsung ke itunya. Saya bilang ini, banyak pejabat dan saya melihat di YouTube atau di TV, Netanyahu, Perdana Menteri Netanyahu, itu dia telepon, itu kameranya itu ditutup. Jadi jenengan itu ke kamera itu ditutup. Kenapa? Karena kameranya jenengan itu bisa untuk dilihat kemana-mana. Karena nama kita semuanya sudah di-save di cloud-nya MI, Oppo, macam-macam kan. Nah, jadi ditutup. Ngono ya, mau ngono ya? Ceritanya ngono ya? Bener kan? Sekarang sekarang kamu lihat, itu kamu tutup, terus kamu buka. Nanti gimana nomornya yang kamu lihat? Ya tadi nomornya 29. Jadi nggak keluar. Ada yang memang nggak jelas semuanya. Nah ini, kenapa? Karena
para ilmuwan sekarang sedang dia mengamati tentang membaca mata. Nah, ilmu yang di situ itu sudah 6 bulan yang lalu saya tanyakan kepada AI. Kenapa? Karena Netanyahu itu dia telepon kok di sininya kok ada ditutup gitu loh, ditutup apanya itu kameranya ditutup. Nah, saya bilang, gimana kalau kamera depan dan belakang ditutup? Apa implikasinya? Ya bisa baik nggak jawab. Bagaimana kalau seorang pejabat, kenapa ditutup? Apakah ada konspirasi? Ini jawab. Nah, itu kecanggihan-kecanggihan yang mana akhirnya seperti yang sekarang terlihat. Amerika mau ngebom Iran, tapi tidak bisa melihat. Awalnya dewe karena ilmu liru tekan. Wah, ini hebat, hebat, hebat. Nah, ajaib. Nggak ada yang ajaib di dunia. Yang ajib itu Allah itu ajib. Alhamdulillah. Nah ini. Ini sebagai jenengan bisa pakai ini bisa untuk apa namanya muasabah ya. Nanti juga kalau mau ingin tambahan muasabah di surat Al-Ma'arij. Al-Ma'arij itu peningkatan. Nah ini tempat-tempat naik. Ini saya suka. Saya suka. Terutama yang kaitan ayat pertama sampai 5 sampai 4. Nah gitu ya. Udah ada pertanyaan? Cuman sampai situ saja. Kalau jenengan bisa memahami ini, ya berarti sudah mulai bisa mengenal saya. Gitu ya, Anandaku ya. Ya, Alhamdulillah. Oke, ada yang mau tanya? Kalau nggak ada tanya, kita selesaikan. Ini sudah jam setengah Iya, 12. hanya Rasanya sedikit, Pak. gimana? Allah itu dekat nih. Tapi Hmm. untuk merasakan Allah itu bersama kita, caranya bagaimana, Pak? Ini ada pertanyaan bagus. Allah itu dekat. Tapi bagaimana ya rasanya kalau saya kok belum bisa merasakan bahwa Allah bersama saya? Iya, betul. Allah itu dekat. Tapi kok saya belum bisa merasakan Allah bersama saya? Kenapa? Kita sudah ngambil bahwa Allah itu dekat. Kenapa rasanya Allah nggak bersama saya? Apakah mungkin doaku kok belum dikabulkan? Atau mungkin persoalanku belum selesai-selesai? Atau mungkin yang lain? Oh, Coba dibalik. Allah itu dekat. Dan aku merasakannya bahwa Allah itu dekat denganku. Ternyata aku dikasih soal-soal untuk dikerjakan agar aku pandai. Ternyata aku dikasih soal tentang sakit supaya aku bisa sehat. Ternyata aku belum sehat. Kenapa? Karena aku abai dengan kesehatanku. Kan gitu. Belajarnya kalau kita kok Allah itu dekat, tapi aku belum bisa merasakannya. Karena kita tidak mau belajar merasakannya. Dengan apa? Kenalilah Allah lewat dirimu. Pada dirimu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Orang yang tahu dirinya, berarti dia tahu tentang Tuhannya. Gitu ya, cari ini. Nah, sekarang
Allah itu sayang sama saya. Ya Allah, ampunilah saya ya Allah. Kalau kemarin-kemarin di saat sakit rasanya aku kayak diazab. Ternyata Engkau sayang kepada saya. Kenapa saya tuh pahamnya setelah aku usia tua, nggak waktu muda. Di usiaku tua ini, kau berikan aku sakit. Untuk aku selalu waspada menjaga kesehatanku. Supaya aku bisa dekat denganmu. Dengan aku sehat, aku bisa lebih banyak mendekat lagi. Setelah aku sehat, dimunculkan yang ini ya Allah. Ternyata masih banyak yang belum terselesaikan. Dengan harapan ya Allah, bila waktuku tiba nanti, satu persatu sudah terselesaikan olehmu. Karena aku tidak bisa menyelesaikannya. Gitu. Rasanya dekat gak? Kalau menjelaskan ngomong-ngomong. Hmm? Ya Allah, usia yang tua ini kepinginnya adem-adem saja. Tapi kenapa sisianku kok nyengol, nyengol, nyengol baik. Gak bludrek tok. Tidak. Kalau dia gini, ya Allah, ternyata aku belum bisa memahami sifat-sifat karena aku sendiri belum paham tentang diriku. Bagaimana aku bisa memahami diriku? Kau tunjukkan tentang diriku lewat istriku. Ternyata aku masih sering salah paham. Di usiaku yang udah umur seperti ini ya Allah. Kalau aku tidak paham-paham, kayak apa nanti jadinya diriku? Orang bisa ngomong ini berarti dia kenal be Allah. Dia udah bisa merasakan nikmatnya Allah. Percaya orang? Hmm? Jenengan tadi cerita gitu, saya tahu Allah dekat. Allah dekat. Tapi saya belum bisa merasakan kedekatannya dengan Allah. Kan gitu ya? Iya. Itu jenengan udah paham. Cuman belum mengeksplor jenengan sendiri. Ya Allah, saya bisa datang setiap bulan kajiannya apa ke sini. Banyak yang saya dapat dan banyak yang belum saya pahami. Cerita, cerita. Waktu di tempatnya Pak Narti yang ada cuman saya dengan toh. Hmm? Andai kata, andai kata, waktu itu abahnya nggak barengin saya, rasanya gimana ya? Pasti saya juga akan mengatakan bahwa engkau tidak dekat dengan saya. Dan waktu itu saya bilang sama Bapak, jangan tinggalin saya loh ya. Meskipun saya tinggal sendirian, nggak ada lagi orang yang ngaji. Saya bilangnya apa? Selama Pak Kasilan mau ngaji, saya akan ke sini. Benar nggak? Menunggu orang-orang bisa datangnya si Imron, Kristanto, sampai yang namanya Mbah Udin. Imron, berapa tahun? Hah? Kan gitu ya? Dekat nggak itu Allah? Ternyata untuk bisa memahami Allah itu dekat, memerlukan waktu. Aku kurang bersyukur kepadamu ya Allah. Lu menuhi. Hmm? Wong Jawa ngomongnya apa? Gendu-gendu rasa. Ngomong. Jadi dengan perasaannya. Mudo rasa. Kalau di daerah sana ada gendu-gendu rasa apa itu orang-orang tua. Nah, coba ngomong gitu loh. Jadi kayak saya bilang ini, aku ini diperlihatkan
Bapak almarhum Pak Sopo ya Pak Gito gitu di saat sakit itu kan padahal dia sakitnya berapa tahun itu kan kankernya itu dia cuma bilang ini ya Allah nikmat banget ya Allah nikmat banget saya bilang ini nikmatnya apa sakit nggak orang lorong nikmat tak nikmati enak. Itu. Di saat kemarin itu Jumat kemarin saya duduknya kan nggak jelas udah ngatur karena punggungku tuh sakit banget udah nggak kuat itu sakit malah saya bilang wes mandek saya ya loro gitu aku nah ini sakit setelah itu terus itu kan duduk nggak nyaman semuanya nggak nyaman terus saya cuma bilang ini ya Allah enak banget terus dipanggil ibu saya nopo wi sakit iyo saya bilang sakit nah ini alhamdulillah tadi pagi mau ke sini terus Supri datang Pri iki nek iso tak wakil ke kok Pri iki nek iso tak wakil ke tapi berhubung ora iso diwakil ke ya wis mangkat wae lagi napa ya biasa nek ora sikile dengkule nek ora dengkule ambiyene nek ora ambiyene ya wis kok ngono wis pokoke pindah-pindah wae tapi tak syukuri wae lah ya, ini nikmate Gusti Allah aku itu termasuk orang yang tidak pernah sakit sakit itu waktu kena COVID itu sakit mungkin itu COVID atau tidak nggak ngerti yang kedua ini rasanya ya sakit banget kita syukuri we. Nah, ini ya bilangnya ya Allah nikmat banget Alhamdulillah karena Engkau menunjukkan dosaku banyak ya Allah karena dosanya banyak hingga tulang-tulang yang sudah mulai rapuh jiwa-jiwa yang sudah mulai rapuh Engkau perlihatkan tempat bersandar yang terbaik hanya Engkau. Tidak ada sandaran obat, tidak ada apa lagi kecuali Engkau. Dan obat adalah bagian dari kepanjangan tanganmu. Ya Allah, matur nuwun, matur nuwun. Nah, sampai tadi di jalan masih gitu. Sekarang udah enggak loro kabeh awakku. Lebih. Alhamdulillah. Sampai anakku bilang ini, itu pakai anu dibawa itu kursinya untuk orang sakit. Ya, karena saking duduk aja dan sakit banget. Alhamdulillah, disyukurin aja. Ya, kan? Nah, ini merasakan bahwa Allah itu dekat. Allah itu memperhatikan. Ya. Nah, terus di saat kita mau bu ke belakang kan nggak bisa ingin panggil. Ci, Ci, ini aku dibantu. Aku tuh paling nggak bisa minta ngomong sama orang terima kasih ya Pak kasih lah. Paling nggak bisa. Andai kata aku bilang terima kasih itu hanya basa-basi dok. Itu biasanya sama orang yang nggak kenal. Minta tolong ya, Mbah Warto. Itu paling susah. Paling saya bilang, aku bisa bantu saya. Nah ini. Hmm. Alhamdulillah. Jadi, aku dibantu di sini. Ya, segala. Ya, dirasakno dipegang ini. Aku akan merasakan bukan tanganmu, tapi tangannya Allah di tanganmu. Kamu rasakan, bukan kamu yang ngolesin minyak, tapi Allah yang ngolesin lewat tanganmu. Oh, tok. Nanti dirasakan. Gitu. Dirasakno hen. Jadi Mas Jamal ini ngomong, Mas Jamal, iki dianu oh aku nggak kan dibantu sama tanganmu ya Mas aku tangannya Allah lewat kepanjangan tangan lewat tanganmu dimijiti enak rasanya enak ya gitu ya Alhamdulillah ada pertanyaan lagi Pak kok sementara jangan sementara Itu mungkin karena ada
Hmm? Kok sementara? Kayak SIM ya, SIM sementara. Ya, Alhamdulillah. Nah, ini surat. Yang nggak tahu lagi kan surat. Surat tadi surat berapa ya? Ya kalau lupa ya. Ya Allah. Iya, berarti mau lalinan nih. Piye. Surat berapa tadi ya? Al-Ma'arij. Nah, ini. Ini bacaan. Bacaan dipahami. Jadi kalau dulu untuk tempat-tempat naik untuk peningkatan surat Al-Isra, surat Al-Mu'minun, surat Ma'arij, itu saya harus belajar di situ. Karena situ banyak teknik-tekniknya. Ya, karena banyak deh pokoknya kalau dibacain di situ. Udah, nggak ada lagi. Gimana, Mbak? Ada Mbak? Mbak ya? Nggak ada, no? Semuanya nggak ada. Jangan sedih. Bu Juwaria ada nggak ya Bu Juwaria ya? No, no. Bu Juwaria ada nggak ya? Kalau ada mesti dia ngomong. Nggak ada deh. Nggak nyaut tidur. Hmm. Rasa hati di depan Masjidil Haram. Tasbih, tahmid, tahlil, takbir, syahadat, sholawat, fatihah. Allah subhanallah. Allah subhanallah. Allah subhanallah. Allah subhanallah. Subhanallah. Ya Allah. Ya Allah. Ya, ya Allah. Ya Allah, bersihkan, sucikan jiwa dan raga ini sebersih-bersihnya. Bersihkan jiwa raga ini sebersih-bersihnya, ya Allah. Engkau menciptakan diri kami dengan sebersih-bersihnya, sesucinya. Tentunya kami ingin kelak bila kembali dalam keadaan suci dan bersih. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Perlihatkan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa kami, ya Allah, agar kami bisa bertaubat, memohon ampun, minta dimaafkan akan perjalanan-perjalanan yang sudah kami lalui. Subhanallah, 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 bersihkan, sucikan jiwa dan raga ini, ya Allah. Ya Allah, kami datang kepadamu, mohon kepadamu, ya Allah. Dengan harapan setiap persoalan-persoalan, soal-soal yang sedang kami hadapi ini, Engkau selesaikan satu persatu. Karena tidak ada yang bisa menolong kami, tidak ada yang bisa mencegahnya kecuali Engkau. Engkau, ya Allah, memberikan soal-soal untuk diselesaikan agar kami faham.
Ampunilah kami sering gagal faham, tidak faham. Ya Allah, ampunilah kami. Bersihkan pikiran-pikiran kami, mata, telinga, hidung, mulut, dan disinkronkan ya Allah dengan hati, hingga kami bisa berpikiran dengan pikiran, dengan hati, mata batin, telinga batin, ucapan-ucapan yang sinkron dengan batin kami ya Allah. Hingga banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kami pahami. Ya Allah, ampunilah seringnya berkeluh kesah. Berkeluh kesah ya Allah. Ya Allah, tidak ada yang bisa menyelesaikan persoalan-persoalan kecuali Engkau semata. Kami hadir bersama-sama dengan saudara-saudara kami, adik-adik kami, anak-anak kami ini. Dengan harapan Engkau memproses, Engkau menyelesaikannya. Hingga di waktu-waktu yang akan datang, Ramadan yang akan datang akan lebih bersih. Allah, Allah, bila kehendakmu hadir, bila kehendakmu tiba, tidak ada yang bisa menolaknya ya Allah. Tidak ada yang bisa menolaknya. Harapannya, kehendak ketetapanmu, kehendak ketetapan yang baik-baik, yang membawa diri kami mendapatkan kedekatan denganmu. Hati ini bisa lebih tenang. Ya Allah, kami hadir di hadapan-Mu karena Engkaulah yang memiliki tempat-tempat untuk naik. Kami mengharap Kau ampuni dosa-dosa kami. Kau ampuni ibu bapak kami, kakek nenek kami, para pendahulu-pendahulu kami, anak-anak cucu kami. Kau angkat derajat mereka. Kami hanya bisa menghantar dengan doa-doa kami, ya Allah. Ya Allah, Engkaulah tempat-tempat naik. Ya Allah, bimbinglah kami untuk selalu menghadap kepadamu. Bimbing kami untuk selalu menghadap kepadamu, ya Allah. Tidak hanya rutinitas sholat wajib 5 waktu, atau sholat-sholat sunnah kami. Izinkan setelah proses-proses tersebut, diri kami selalu hadir di hadapan-Mu. Diri kami ini selalu hadir di hadapan-Mu, ya Allah. Yang kecepatannya melebihi dari malaikat. Karena malaikat-malaikatmu menghadap kepadamu dalam sehari kadarnya 50.000 tahun. Tapi kau mengajarkannya setiap saat dan kau tahu. Karena engkau ada di dalam diri kami, dalam batin kami. Engkau tahu apa yang dibisikkan oleh hati kami. Engkau lebih dekat dari ulat leher. Engkau lebih dekat dari ulat leher kami ini, ya Allah. Kami mohon kepadamu, ya Allah. Bimbing kami, ya Allah. Bimbing kami, ya Allah. Karena engkau yang memiliki tempat-tempat naik. Ya Allah, engkau tahu bahwa diri kami bukan orang yang sabar. Dan sulit untuk menjadi orang yang sabar. Bila bukan karena kehendak, bukan karena
Izin kehendak dan ketetapan-Mu, kami tidak mungkin bisa menjadi orang yang sabar. Apalagi bersabar dengan sabar yang baik. Sulit ya Allah, bila Engkau tidak menanamkan kesabaran. Ya Allah, bimbing kami ya Allah. Bimbing kami ya Allah agar kami bisa melihat akan kesalahan-kesalahan masa lalu kami. Kami bisa melihat masa-masa lalu kami ya Allah yang mustahil. Kami akan bisa melihat masa lalu kami bila Engkau tidak memperlihatkannya. Hingga sangat terasa, sangat dekat. Rasanya baru kemarin saja. Tapi Engkau memperlihatkan. Kau bersihkan jiwa raga ini ya Allah. Kau bersihkan jiwa raga ini ya Allah. Hingga atas izin kehendak-Mu kami bisa melihat ketetapan-Mu yang pasti terjadi dan akan terjadi. Seperti halnya para kekasih. Ya Allah, ya Robbi, penguasa alam semesta, rajanya alam semesta. Tidak ada kekuatan kecuali kekuatan-Mu. Engkau yang menghancurkan alam semesta. Tidak ada kesombongan kecuali kesombongan-Mu. Tidak ada apa-apanya semua itu ya Allah di hadapan-Mu. Ibarat Ibarat alam semesta ini berterbangan seperti bulu-bulu yang berterbangan. Ya Allah, tidak ada teman yang akrab, tidak ada yang teman yang bisa dipercaya kecuali Engkau ya Allah. Wahai Dat yang maha terpuji, bila Engkau perlihatkan perjalanan kami satu persatu masa lalu kami, sulit rasanya kami bisa menebus dosa-dosa kami. Bila Kau perlihatkan ya Allah perjalanan-perjalanan orang tua kami, sulit rasanya kami bisa menjadi anak yang soleh untuk mendoakan mereka. Tanpamu kami tidak ada apa-apanya ya Allah. Tidak ada yang bisa menolong kami. Tidak ada anak, istri, saudara, orang tua. Tidak ada. Kecuali atas izin dan kehendak-Mu. Tidak ada yang bisa melindungi perjalanan kami ini kecuali Engkau. Ya Allah. Ya Allah, tidak ada yang bisa menebus kesalahan-kesalahan kami kecuali Engkau yang menyelamatkan diri kami. Wahai Dat yang maha mulia, bila tidak terselamatkan ya Allah, pasti Engkau hadapkan diri kami di hadapan api yang bergejolak. Wahai Dat yang maha agung, ampunilah kami ya Allah. Ampunilah kami ya Allah. Ampunilah kami. Bersihkan, sucikan diri kami ini ya Allah. Izinkan kami bisa berpikir untuk lebih dekat kepadamu ya Allah. Bimbing kami untuk selalu berjalan di arah-Mu. Jangan jadikan kami termasuk orang-orang yang mengumpulkan harta. Jangan Kau buat diri kami punya sifat yang selalu berkeluh kesah. Berkeluh kesah lagi kikir.
Jadikan kami ya Allah yang selalu mengharap keluh kesah kami hanya kepadamu. Ya Allah, ajarkan kami ya Allah tingkat demi tingkat dalam kehidupan yang tadinya kami sering berkeluh kesah. Hingga kau ajarkan bahwa keluh kesah itu merupakan bagian nikmatmu. Kau ajarkan kami, kau pandaikan kami dengan kami berkeluh kesah kepadamu. Hingga kau tanamkan kasih sayangmu kepada diri kami. Untuk kami tidak loba, kami tidak pelit, kami tidak kikir. Dengan harapan langkah-langkah yang kami ambil ini ya Allah. Langkah yang selalu mendekatkan diri kami kepadamu. Jadikanlah sholat dan sobar sebagai penolong. Ya Allah, kami mengharap sholat-sholat kami ini pertemuan silaturahim kami kepadamu. Izinkan setelah sholat kami selalu, ya Allah, berhadapan-hadapan denganmu, beristikharah denganmu. Izinkan, ya Allah, setiap langkah-langkah kami dekat denganmu. Hingga kami bisa selalu melaksanakan sholat. Tidak hanya sholat secara syariat, tapi sholat secara batiniah. Sholat secara batiniah dan lakunya, ya Allah. Ya Allah, jangan jadikan harta kami ini ya Allah yang menutupi perjalanan kehidupan kami. Jadikan ya Allah harta kami ya Allah ada tempat berbagi untuk mereka yang mendapatkannya. Alangkah dolimnya ya Allah bila di sang kiri kanan kami banyak orang-orang yang meminta, orang-orang yang masih dalam keadaan di bawah minim. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Izinkan kami ya Allah bisa memberikan sesuatu kepada orang-orang yang meminta tapi tidak meminta ya Allah. Karena menjaga kehormatannya, menjaga harga diri. Ya Allah, jadikanlah kami yang orang yang meyakini hari pembalasan itu nyata. Jadikanlah kami termasuk orang-orang yang selalu takut kepadamu, tunduk kepadamu. Jadikan kami orang yang selalu tunduk takut kepadamu, ya Allah, taat kepadamu. Bukan hanya dalam lisan, tapi dalam perbuatan. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah hati ini tidak nyaman bila Engkau tidak bersama dengan kami. Buat hati kami tidak nyaman, ya Allah, bila Engkau jauh dari diri kami ini. Izinkan, ya Allah, kami bisa memelihara amanah-amanah-Mu. Izinkan kami, ya Allah. Bimbing kami selalu ke arah-Mu. Jangan lepaskan kami. Jangan lepaskan kami, wahai Dat yang Maha Terpuji. Subhanallah. 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 Allah. 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 Bersihkan, sucikan jiwa raga ini sebersih-bersihnya. Bersihkan, sucikan ya Allah. Bersihkan, sucikan ya Allah. Kami mengharap sampaikan salam dan sholawat kepada Nabi Rasulullah Muhammad SAW. Baik kepada keluarganya, ahlu bait yang disucikan, zuriyahnya dari awal hingga yaumul kiamah.
dan juga kepada sahabat-sahabat Nabi, tabiut tabiin, tabiut tabiin, beserta para rasul dan nabi-nabi antara para kekasihmu, wali-walimu ya Allah. Ya Allah kami mohon kau limpahkan rahmat nikmatmu kepada beliau. Dan juga kepada zuriahnya. Ya Allah dan kami mengharap hal ini juga sampai kepada guru-guru kami. Orang yang membimbing kami. Orang yang telah membantu perjalanan kami. Kau berikan keridhoanmu kepada mereka ya Allah. Dan juga kepada orang-orang yang kau utus untuk membersamai kami ini ya Allah. Dan kepada mereka-mereka ya Allah, adinda kami, saudara-saudara kami yang selalu bersama ini ya Allah. Dan berilah kami pertolongan-pertolongan-Mu dengan rahasia-rahasia mereka di setiap waktu dan kesempatan. Ya Allah, buka ya Allah, buka ikatan-ikatan ini. Ya Allah, angkat kami. Ya Allah, berikanlah kami, adik-adik kami, saudara-saudara kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami ini kemudahan-kemudahan dalam segala urusan. Serta lindungilah mereka dalam perjalanan-perjalanan mereka dari bermacam-macam keburukan takdir. Allahu Akbar ya Allah, anugerahkan kepada kami. Anugerahkan kepada kami ya Allah kebaikan-kebaikan dalam usaha-usaha kami. Dan kau berikan kami perlindungan, keamanan, kesejahteraan dari kerusakan, kejelekan, tempat kembali dengan rahmat-Mu ya Allah, dengan rahmat-Mu ya Allah. Engkaulah yang maha penyayang dari semua yang penyayang. Allah, Allah, Allah. Ya Allah, bimbinglah anak-anak cucu kami ya Allah di jalan-jalan. Bawalah mereka ya Allah. Angkat mereka. Angkat mereka ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Izinkan kami untuk bisa berjumpa dengan Ramadan hingga bulan Zulhijjah. Dengan harapan di bulan-bulan ini mendapatkan berkahan-Mu ya Allah. Kau tingkatkan tingkat demi tingkat dalam kehidupan kami. Kau tingkatkan tingkat demi tingkat dalam perjalanan anak-anak cucu kami. Terima kasih ya Allah atas nikmat yang kau berikan pada malam ini. Alhamdulillah, Alhamdulillah ya Allah. Kalau sudah mau menyelesaikan perlahan-lahan, ambil nafas, ayat-ayat yang tadi kita dengar, kita masukkan ke dalam dada, kita simpan dengan harapan apa yang sudah kita dengar menjadi solusi di dalam perjalanan kehidupan kita bila mendapatkan persoalan kehidupan. Allahu Akbar, la haula wala quwwata illa billah. Terima kasih adik-adikku, saudara-saudaraku yang ada di WA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun Abah. Apa? Loh, Bu Juwaria aku baru kelihatan. Tadi dipanggil-panggil kok. Makanya saya udah jawab, Bapak. Wah lah, saya nggak dengar di sini. Dengar nggak Pak Din? Nggak dengar semuanya di sini kok. Wah, gimana ya? Wah, itu. Nah, makanya jangan jauh-jauh. Ya, ya wis, turun ya.
semuanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam ya Mbak Sri sama Mas Agung Gendut. Ya, gimana terusan Abah? Ya, sama siapa ini banyak ini, siapa ini ada ada Bu Wawan, Ade Erma Suryani, Bu ibunya Mas Bimo, Mbak Aya, Mbak Khotijah, Bapak Ibu Jamal, Bapak Anif. Terima kasih semuanya. Berkah ya. Doain saya sehat ya. Ini badanku lagi, aduh, nggak karuan ini. Alhamdulillah, disyukuri. Ya, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum. Dadah. Waalaikumsalam.